Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Pelajaran apa kita hari ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berarti Bu ini nggak salah ini ya, nggak salah masuk kelas ya. Liburannya gimana? Liburannya gimana? Liburannya? Seru. Natalannya gimana? Menyenangkan. Menyenangkan. Kemarin yang Natalan ini ya, Bara ya kayaknya ya. Ya. Ibu lihat. Ya, dia Biasanya jalan berdua kan? Baiklah anak, sebelum kita belajar silakan dipimpin dulu doa. Mario, silakan Mario. Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mau belajar Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami dan memberikan kami kesehatan Tuhan untuk melakukan pembelajaran ini Tuhan. Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Mario kali ya. Ya, nyanyi masih ingat pelajar Pancasila? Masih. Ya, bareng-bareng ya. Tapi sambil berdiri jangan dulu nyanyinya biar seru. Semangat dan kita. Semangat Mbak kita. Masih hafal? Berarti yang hadir hari ini masih ingatlah ini pelajaran kita minggu lalu. Jadi kita ini sebenarnya akan mempelajari apa sih? Kenapa Bu ini itu menyetel lagu pelajar Pancasila? Ya, ada apa yang terkandung dalam pelajar Pancasila tadi? Ada kalimat apa di sana? Ajakan. Ada kalimat ajakan. Jadi yang akan kita pelajari adalah kalimat ajakan. Ada yang masih ingat kalimat ajakan itu apa namanya? Persuasif. Pernahkah kita belajar kalimat persuasif sebelum ini? Pernah. Pernah. Materi apa nak? Iklan. Materi iklan. Ya.
berarti kita akan mengulangi materi kalimat ajakan, kalimat teks persuasif pada kesempatan ini. Jadi kita mengulang. Berarti kita kalimat persuasif ini tidak asing ya. Kita sudah pernah mendengar ya semua ya persuasif. Coba yang kemarin masih ingat iklan. Kita kemarin buat iklan nggak? Ya. Pelajaran lalu pernah buat iklan nggak? Ya. Iya, pernah. Di dalam iklan itu ada kata apa biasanya? Ayo. Ayo. Terus apa lagi? Mari. Mari. Ya. Di pelajaran Pancasila tadi ada nggak? Ada. Ada. Coba Golda ulangi kalimat yang mana? Pelajaran Pancasila tadi. Bakita kayaknya yang apa? Ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Nah, boleh stop dulu. Senyum dulu. Mulai. Pelajaran kita hari ini sangat bermanfaat bagi kita untuk kehidupan sehari-hari. Ya, bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan membacakan ada di stop. Goyang. Ya. Karya kita hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasif yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai masalah aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Indikatornya menjelaskan cara menyajikan teks persuasif, menjelaskan cara menganalisis struktur kaidah ulasan, kemudian menelaah struktur kebahasaan. Saya ulangi lagi. Indikator kita hari ini adalah menganalisis struktur dan kaidah teks persuasif, kemudian menelaah struktur kebahasaan teks persuasif. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran model PBL menggunakan pendekatan TIPEK, peserta didik mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasif yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai masalah aktual secara tepat dengan disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Cukup. Stop dulu. Ya. Udah. Kalian silakan kalian buka di buku paket kalian, buku penunjang kalian itu ada di halaman 175. Di sana ada contoh teks persuasif. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Mana dari sini contohnya? Ini kalian boleh lihat di layar. Ini ada contoh teks persuasif. Ya, kalian lihat contoh persuasif. Kamu nggak lihat kan ya nak ya? Oh iya deh, mata kamu minus. Tidak ada apa? Dibuka. Means. Iya. Beda. Beda. Ini karena matanya buram. Iya. Matanya buram. Beda. Bisa. Ada yang merasa matanya penglihatannya buram? Kalau ada, silakan pindah ke depan. Tukar dengan kawannya. Apa sih? Udah? Kalian boleh lihat ini pengenalan contoh teks persuasif. Sampah merupakan isu ini dibaca sama dengan teks yang telah Ibu bagikan dengan kalian. Itu bisa dibaca. Ada nggak? Udah berapa menit?
Sudah kalian amati nah contoh teks persuasifnya? Sudah. Sekarang apa yang kalian lihat dalam teks itu tadi? Apa yang kalian lihat? Konjungsi. Coba apa Golda? Ada apa di dalam teks itu? Konjungsi, Bu. Ada konjungsi. Ada yang paling khas. Ada kata apa di situ? Kata bahwa kata ajakan. Kata ajakan. Yang paling yang menjadi ciri khas teks persuasif tadi bahwa di dalam teks itu ada kalimat ajakan. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Kita hanya akan dibuat 3 kelompok. Jadi kalian akan gabung dengan temannya yang nomornya sama. Ya, misalkan 1 akan bergabung dengan 1 dan akan membentuk kelompok 1. Ya, kemudian 2 begitu juga. Ya, 3 begitu juga. Siap ya? Dihitung mulai dari Bara. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, udah. Sekarang ke kelompoknya masing-masing. 1 ke sini, 2 ke sini, 3 di sana. 3, 2 sini. Ayo, sama aja itu. 5. Kalian sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, Ibu akan membagikan LKPD nanti ini sebagai bahan diskusi kalian. Jadi nanti yang kalian diskusikan itu akan kalian masukkan ke sini. Ya? Silakan. Nanti udah dibuka LKPD-nya, sudah dilihat, dan itu kan udah disuguhkan. Cara mengisinya adalah kalian baca dulu, kalian baca teks yang sudah disediakan di LKPD. Kemudian kalian akan mencari struktur teks persuasif. Jadi mulai dari pengenalan isu, ya, rangkaian argumen. Nah, akan kalian pindahkan ke dalam kolom yang sudah disediakan. Nah, setelah kalian menganalisis struktur dan kemudian kalian akan menganalisis kaidah kebahasaannya. Nah, kaidah kebahasaan pun sama, akan kalian masukkan ke dalam lembar kerja ini. Ya, di dalam lembar kerja yang sudah disiapkan. Masukkan ke dalam kolom. Ya. Jadi, itu akan kalian begini nah, cara pengerjaannya begini. Karena itu kan termasuk banyak yang kalian analisis, maka itu kalian bagi kelompoknya. Ada yang mencari pengenalan isu, ada yang mencari rangkaian argumen, ya. Kemudian ada yang mencari kata ajakan, begitu. Jadi semua tugas yang Ibu berikan dalam kelompok ini akan selesai. Paham? Paham. Silakan mulai mengerjakan. Anak-anak, kalian selain buku paket yang kalian pegang, itu ada handphone, itu boleh kalian gunakan sebagai penunjang pembelajaran. Ya, silakan kalian gunakan sebagai penunjang pembelajaran. Silakan bekerja. Bawa pena. 5, 6, 7 dan 8, 178 itu ada. Kalau misalkan di sini kurang jelas, kalian boleh buka bukunya, pakainya.
Kerjain. Ini kalian bisa lihat sini juga. Ini, nah, struktur teks persuasi pada pengenalan isu, rangkaian argumen. Di sini juga ada contohnya. Ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas boleh tanya ibu. Apa? Tahu kan gini, pengenalan isu itu yang mana? Penegasan kembali ngomong mana? Ada di paragraf berapa? Gitu. Alasannya apa? Kamu nyari ini. Iya, nyari. Bahasanya. Makanya jahe. Nah, iya, makasih banget, Pak. Nyatet semua ini, Pak. Yang mana? Yang ini sampai mana ya? Ini aja, yang nomor 2 udah. Itu udah dari nomor 1. Teks bahasaannya bahasaannya Iya, Bu. di sini kan ini sama juga dia ada. Iya, Bu. Oh,
Iya, iya. Nomor 3. Waktunya sebentar lagi ya, jadi segera diselesaikan diskusinya karena kita setelah diskusi langsung presentasi setiap kelompok. Ya Bu, ya. Jadi cepat diselesaikan. Yang satunya itu yang struktur itu internet dan haki dan internet ya. Internet dan haki. Nah, materinya yang akan kalian cari. Tapi yang kedua itu tentang ada yang selesai bilang ya. Kan itu tidak harus plek dengan ibu ya. Boleh menggunakan bahasa kalian sendiri yang nggak apa-apa nak. Ya, jadi nggak harus ini. Kalau misalnya kalian bisa buatnya dalam bentuk yang lain ya nggak apa-apa, nggak harus sama dengan apa yang sudah disiapkan. Misalkan ibu menyiapkan LKPD itu nggak harus kalian plek sama dengan itu ya nggak harus. Yang penting isinya itu tetap sama. Waktu kita 5 menit lagi ya. Waktu kita 5 menit lagi. Setelah kalian menyelesaikan diskusi, langsung presentasi. Presentasinya di mana? Depan. Semua ya? Semua. Jadi ya. Jadi boleh ini misalkan kelompok 1 itu hanya menyebutkan struktur teks persuasif. Kemudian kelompok 2 ini kebahasaan. Kelompok 3 boleh pilih antara struktur kebahasaan dan struktur atau kaidah kebahasaan. Karena kan dia banyak. Ya terserah kalian mau ambil struktur boleh, kaidah kebahasaan juga boleh. Sudah kelompok 1? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2? Belum Bu, itu lagi. Kelompok 3 berapa menit? 2 menit lagi ya. Ini ya. Anak-anak yang lain, kelompok yang lain diperhatikan temannya. Ya, karena kalian nanti akan memberikan masukan untuk mereka. Tadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Pengulasaan isu. Jawabannya ada di paragraf 1 dan 2.
Alasan berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu, yaitu mengenal reproduksi. Alasan pada paragraf 3 dikemukakan fakta-fakta yang memperkuat argumen-argumen, yaitu paragraf 3. Bacaannya langsung. Mendapatkan informasi yang tepat mengenai reproduksi remaja agar bertanggung jawab atas pilihannya. 4. Ketidakpedulian atas hak untuk mendapatkan informasi yang Udah cukup kelompok 1. Kelompok 1 sudah cukup. Ada masukan untuk kelompok 1? Ya. Tidak ada. Alasan yang mereka berikan benar? Benar. Tidak ada masukan? Ya, silakan kelompok 1 dulu kembali. Kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Dibaca satu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengenalan isi. Paragraf pertama dan kedua, alasannya berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu, yaitu mengenai hak reproduksi. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen. Paragraf ketiga sampai 5. Alasan pada paragraf 3 sampai 5 dikemukakan fakta-fakta yang memperkuat argumen-argumen, yaitu paragraf ketiga yang mendapatkan informasi yang tepat mengenai reproduksi remaja agar bertanggung jawab atas pilihannya. Udah demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Untuk kelompok lain ada yang ingin memberi tanggapan? Mungkin dari kelompok 3, biasanya kelompok 3 coba. Kelompok 3 kasih dulu tanggapan bagaimana penampilan mereka. Coba. Buka Kalau maskernya Mbak Siti. Menurut kami Maskernya dibuka dulu. Menurut kami kelompok 2 sudah cukup baik, penjelasannya sudah cukup jelas. Iya. Oh, berarti udah baik dan jelas ya. Silakan. Kelompok 1 udah? Cukup. Iya, silakan. Terima kasih kelompok 2. Dikasih. Kelompok 3. Kelompok 3 ini akan menelaah Struktur teks struktur juga. Oh ya, silakan. Agak sini dikit. Acing bajunya Joy. Yuk, mulai. Pagi teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan tentang struktur teks persuasif. Yang pertama, pengenalan isu terdapat paragraf 1 dan 2. Alasannya berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan itu, yaitu mengenai hak reproduksi. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen terdapat pada paragraf 3 sampai 5. Pada paragraf 3 sampai 5 ditemukan fakta-fakta yang memperkuat argumen-argumen, seperti mendapatkan informasi yang tepat mengenai reproduksi remaja agar bertanggung jawab. Coba di Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang memberi tanggapan, dipersilakan. ada yang ingin memberi tanggapan untuk kelompok 3? Ada? Mbak Kita mungkin? Kalau dari kelompok kami, kelompok 3 itu sudah cukup baik. Terus? Hanya? Udah? Oh ya. Cukup. Terima kasih Mbak Kita. Terima kasih kelompok 3. Silakan duduk kembali. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini semua yang sudah kalian presentasikan tadi, baik struktur maupun kaidah kebahasaan yang kalian sampaikan di depan tadi, hasil dari
benar, ya. Jadi yang kalian dapat itu bahwa ada pengenalan isu, ada apa lagi? Ada rangkaian argumen, ada apa lagi? Iya, ajakan, kemudian penegasan kembali yang kalian sampaikan, semua yang kalian sampaikan itu sudah benar, ya. Jadi nanti kalau misalkan suatu saat ini kita belajar struktur, minggu depan kita akan belajar tentang membuat teks persuasif. Nah, pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini adalah siapa yang bisa menyimpulkan? Coba, siapa angkat tangannya? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Aku, Bu. Ya, silakan Cindy. Teks persuasif adalah sebuah paragraf yang berisi pernyataan untuk mendorong atau mengajak seseorang untuk mengikuti keinginan penulis. Iya, jadi benar sekali. Teks persuasif adalah sebuah paragraf yang berisi pernyataan yang isinya tentang ajakan agar kita dapat mengajak seseorang mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, ada lagi yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini selain Cindy? Selain Cindy, ada? Stop. Kan sudah. Selain pengertian, sekarang strukturnya ya. Udah. Ada. Selain Cindy ada yang bisa menyimpulkan lagi, nah? Aku. Ya, silakan Joy. Struktur teks persuasi itu ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, sama penegasan kembali. Iya, ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, kemudian penegasan kembali. Selanjutnya ada lagi yang bisa menyimpulkan satu lagi hasil dari pembelajaran kita hari ini. Bu, Boleh, Bunda. unsur-unsur kebahasaan teks persuasif, Bu. Ya, apa aja? Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Iya. Penggunaan kata-kata penghubung konjungsi sebab akibatnya. Oleh karena itu, terus untuk membuat penulis seolah-olah berada di pihak yang sama dengan pembaca dan sepakat sehingga lebih terbujuk oleh penulis, biasanya teks menggunakan kata ganti kita. Kemudian menggunakan kata kerja mental. Kemudian menggunakan kata-kata perujukan dalam pemaparan fakta seperti berdasarkan itu, merujuk pada pendapat dan lain-lain. Menggunakan kata kerja imperatif seperti sebaiknya, harus, patahnya, jadikanlah. Iya, bagus sekali. Benar ya? Jadi kaidah kebahasaan itu ada 6. Jadi boleh kalian baca juga di sini ada. Kemudian anak-anak, bagaimana menurut kalian penggunaan media pembelajaran pada hari ini? Apakah itu pas dengan pembelajaran kita? Pas, ya sudah pas. Pas. Apakah kalian bisa mengerti dengan media yang digunakan ini? Bisa. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan penilaian, ya. Jadi setelah Ibu lihat tadi, kelompok yang paling kompak itu adalah kelompok 3. Silakan dibagi dengan teman-temannya. Kemudian untuk tugas individu itu masih ada tentang di LKPD, kalian kerjakan untuk PR pekerjaan rumah kalian, ya. Jadi dikerjakan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nanti akan diberi nilai pada pertemuan selanjutnya. Kemudian merasa untuk pertemuan kita hari ini cukup, ya. Untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Silakan dirapikan kembali perlengkapannya, kembalikan seperti sedia kala. Pertemuan selanjutnya kita akan membuat teks persuasif. Jadi kalian boleh menggunakan apa yang kalian inginkan. Kita kan akan mengajak
Jadi kalian boleh mempersiapkan perlengkapan kalian, boleh karton, ya media gambar, atau kalian nanti akan membuat video, atau kalian nanti akan membuat teks. Tapi intinya kita akan mengajak orang lain. Jadi perlengkapan silakan kalian siapkan. Kalian boleh menggunakan handphone ya sebagai penunjang pembelajaran kalian. Ibu rasa cukup sampai di sini. Silakan istirahat. Selamat pagi. Selamat pagi,